Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Kamis, tanggal 1 Juli 2021, kembali saya Ibu Francisca Nini Mariana dari lingkungan Santo Filipus Wilayah 2, Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 1-8. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dengan hening sejenak. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas hari baru yang Kau beri, atas penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih pula atas nafas hidup yang masih Kau anugerahkan bagi kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan dan perlindungan-Mu. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami mau mempersembahkan waktu kami saat ini untuk duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bimbing kami sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu melalui sabda hari ini. Kami percaya Tuhan, sabda-Mu memberi kami kekuatan, sabda-Mu memberi peneguhan, memberi harapan dan kesembuhan. Bersabdalah saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaling di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena Ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bacaan hari ini menceritakan tentang kuasa Yesus Kristus untuk mengampuni dosa. Yesus menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut, mengusir setan, dan sekarang mengampuni dosa. Semua ini menunjukkan otoritas ilahi yang dimiliki Kristus. Dia bukan hanya anak Daud, tetapi dia juga adalah anak Allah. Dia bukan hanya anak manusia, tetapi juga adalah Tuhan semesta alam. Kisah penyembuhan orang lumpuh pada Injil hari ini menyadarkan kita bahwa cara pandang Allah seringkali berbeda dengan cara pandang manusia. Saudara, saat ini banyak sekali orang yang mengalami sakit, menderita sakit. Dan umumnya ketika sakit kita akan pergi ke dokter. Kemudian
dokter akan melakukan diagnosa dan tindakan medis agar kesehatan pasien segera pulih. Demikian pula yang dipikirkan oleh beberapa ahli Taurat itu. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kotanya sendiri, yaitu Kapernaum, maka persoalan baru muncul ketika Yesus tidak melakukan tindakan medis yang lazim. Yesus malahan terlebih dahulu mengampuni dosa pasien tersebut. Hal ini semakin memancing emosi para ahli Taurat. Yesus dianggap menghujat Allah, kok berani-beraninya ya mengampuni dosa. Yesus melakukan tindakan pengampunan yang merupakan hak dan kuasa Allah. Siapa sih yang boleh mengampuni dosa? Allah, ya hanya Allah saja. Saudara, bagi Yesus, kesembuhan fisik adalah sesuatu yang bersifat lahiriah. Yang terutama adalah kesembuhan batiniah. Yesus tahu bahwa kebutuhan yang paling penting dari orang lumpuh itu adalah pengampunan dosa. Dia melihat iman dari orang yang lumpuh dan kawan-kawannya itu dan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dengan mengampuni dosa si lumpuh, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan jiwanya akibat dosa duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tidak tahu dosa apa yang sudah dilakukan oleh si lumpuh tersebut. Tetapi dari perkataan Yesus sangat jelas bahwa si lumpuh itu terikat oleh dosanya, sehingga Yesus membebaskan belenggu dosa supaya orang lumpuh ini disembuhkan rohaninya. Ya, dosa sangat menghancurkan hidup seseorang bila dibiarkan terus-menerus tanpa pertobatan dan dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Saudara, dalam kitab Roma bab 6 ayat 23, di sana dikatakan, "Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hanya kasih karunia Tuhan saja yang bisa menyelamatkan orang berdosa dan memulihkan keadaan dirinya seperti sedia kala sampai tuntas. Kemudian, mengapa sih kok Yesus itu mengampuni dosa? Karena Dia adalah Allah. Dia berhak mengampuni dosa, Dia berhak membersihkan kecemaran manusia, dan bahkan Dia memiliki hak yang sempurna. Kristus mengampuni dosa karena Dia juga menebus dosa. Para ahli Taurat marah karena mereka tidak percaya kalau Yesus adalah anak Allah dan berkata dalam hati mereka bahwa Yesus menghujat Allah ketika Yesus mengklaim otoritas untuk mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati mereka, isi hati para ahli Taurat itu. Maka Yesus langsung menunjukkan otoritasnya sebagai anak Allah dengan dua hal. Hal pertama adalah kemampuannya untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Hal yang kedua adalah kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit lumpuh tersebut. Nah, Tuhan Yesus melakukan keduanya. Dia mengampuni dosa karena mengetahui pikiran jahat ahli Taurat itu dan juga menyembuhkan orang lumpuh itu. Dengan kuasa perkataan Yesus yang sedemikian besar, Yesus tidak menghukum para ahli Taurat yang menghina Dia dari dalam hati mereka. Yesus tetap sabar dan memaafkan mereka yang menuduh menghujat Allah. Kata-kata yang Yesus ucapkan dipakai untuk menyembuhkan, dipakai untuk mengampuni, bahkan bukan untuk mengutuk orang yang berdosa. Saudara, dari bacaan hari ini kita belajar 3 hal. Hal yang pertama adalah, apakah yang menjadi kebutuhan paling dasar yang kita rasakan? Jika kebutuhan fisik, makanan, pakaian, atau hobi, atau pergaulan, atau kemewahan, kenikmatan hidup, atau apapun itu yang terus menjadi kebutuhan yang kita kejar dan kita cari, maka
kita tidak akan melihat pengampunan sebagai kebutuhan yang paling penting. Jauh lebih penting dari semua hal tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pengampunan adalah hal terindah yang dapat dimiliki oleh manusia yang telah melawan Sang Pencipta. Pengampunan dosa yang membuat kita menjadi milik Allah selama-lamanya. Pengampunan dosa juga yang membuat arah hidup kita tertuju hanya kepada Allah sepenuhnya. Ini jauh lebih penting daripada kaki yang disembuhkan dari kelumpuhan atau penyakit yang disembuhkan oleh Yesus. Hal yang kedua adalah kepicikan para ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu tetap tidak mengerti bahwa di depan mereka Sang Anak Allah yang telah menjadi manusia. Mereka juga terus-menerus gagal mengoreksi diri sehingga mereka hidup dengan pembenaran-pembenaran diri yang sempit. Mereka tidak sadar ketika Tuhan sendiri telah datang di tengah-tengah mereka. Mereka merasa tidak perlu diajar lagi oleh siapapun. Mereka menggerutu, ngomel untuk keajaiban tanpa pernah terpikirkan apakah tanda ajaib itu merupakan tanda yang menguatkan fakta bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara-saudari, apakah kita mengeraskan hati dan menolak Kristus sama seperti para ahli Taurat? Kita sudah begitu dekat dengan penebusan dan pengampunan. Kita juga dipanggil untuk ikut Yesus. Tetapi apakah kita juga tidak mau melangkah dengan iman untuk berjalan dengan setia dan mengikuti Yesus selamanya? Hal yang ketiga adalah kuasa perkataan Yesus yang demikian besar. Seluruhnya itu dipakai untuk membangun orang lain, bukan untuk menghukum, bukan untuk menghina atau mengutuk mereka. Tuhan Yesus membangun orang lain dengan perkataannya. Dia menyembuhkan mereka, mengusir setan, memberikan mereka kelepasan dari penderitaan mereka. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah untuk membangun orang lain? Atau justru untuk menghancurkan orang lain dengan gosip, dengan membuli, dengan menghina atau mengutuk orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui sabda hari ini, kiranya kita dapat belajar dari Kristus, Sang Teladan kita. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tidak mudah untuk melakukannya bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan memampukan kami melewati ujian-ujian sehingga kami boleh dimurnikan. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan, dosa pikiran kami, dosa perkataan dan perbuatan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bimbing dan kuasai kami, sehingga perkataan-perkataan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang yang kami temui sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu dan berkatilah kami seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.